Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tanda kalau kamu cerdas dalam mengelola keuangan. Siapa yang tidak senang ketika gajian? Kamu pasti senang dan sangat menantikan ketika gajian tiba. Tapi pernahkah kamu merasa bahwa setelah bekerja sekian lama, kenapa kekayaanmu tidak kunjung bertambah? Setiap dapat gajian selalu habis, sangat kecil atau bahkan tidak ada yang tersisa. Kalau kamu mengalami masalah ini, kamu perlu belajar mengelola keuangan. Literasi keuangan adalah salah satu keahlian yang mutlak diperlukan setiap orang untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Alasan terpenting yang membuat mengapa kita harus pintar mengelola uang adalah karena kita tentu menyadari bahwa setiap orang pasti menua, sakit-sakitan dan tidak bisa lagi bekerja. Kalau kita tidak bisa mengelola uang ketika sejak muda, nanti di hari tua kita tidak cukup banyak bekal untuk bertahan hidup sehingga kita bisa menyusahkan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Hal penting untuk kita sadari adalah usia kita semakin bertambah dan tenaga serta kemampuan kita bekerja dari tahun ke tahun pasti akan berkurang, sementara kebutuhan hidup akan terus bertambah, mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, keperluan untuk biaya kesehatan, atau kebutuhan untuk biaya sekolah anak kita. Kalau tidak dipikirkan dari sekarang, tidak mustahil nanti kita akan kewalahan. Menjadi orang cerdas mengelola uang tidak dapat dinilai dari berapa banyak penghasilanmu. Tidak, punya uang itu masalah, tapi punya banyak uang juga bisa menjadi masalah kalau kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Apapun kondisi keuanganmu saat ini, berapapun penghasilanmu, kamu perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan. Orang yang cerdas dalam memanfaatkan uang adalah orang yang paham bagaimana cara memanfaatkan penghasilan yang dimilikinya. Berikut adalah ciri orang cerdas dalam mengelola uang. Yang pertama, kamu memiliki arus kas atau penghasilan yang stabil. Dengan penghasilan yang stabil, kamu dapat mengatur berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan dan berapa banyak uang yang disisihkan untuk tabungan dan investasi. Kedua, kamu tahu berapa banyak uang yang bisa kamu belanjakan. Seberapa besar pun penghasilanmu, kamu harus tahu berapa besar uang yang bisa kamu belanjakan. Yang harus dihindari adalah besar pasak daripada tiang, yaitu lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Kenapa demikian? Karena kondisi demikian akan membuatmu terjerat utang. Dan jika ini yang terjadi, maka kamu akan terpuruk secara keuangan karena harus melunasi pokok pinjaman plus bunganya. Semakin besar utangmu dan semakin lama tidak bisa melunasinya, maka makin besar jeratan utang akan menderamu karena bunga pinjaman akan terus bergulung seiring berjalannya waktu. Ketiga, kamu bisa melunasi semua tagihan atau kewajiban pembayaran setiap bulan. Bisakah kamu melunasi semua tagihan rutin setiap bulan seperti listrik, air, telepon, kartu kredit, dan cicilan? Pasti kamu memiliki catatan dan senantiasa memantau pos-pos pengeluaranmu sehingga kamu tahu persis berapa besar pengeluaran rutin kamu setiap bulannya. Keempat, kamu bisa membeli barang-barang yang kamu perlukan. Selain pengeluaran rutin, pasti ada kebutuhan atau barang dan jasa yang perlu kamu beli, seperti bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Selain itu, ada barang atau jasa yang ingin kamu beli untuk kesenangan atau hobi. Misalnya, alat melukis, kursus perangkai bunga, dan lain-lain. Biasanya semakin besar penghasilanmu, maka makin besar kecenderunganmu untuk membelanjakan uang lebih besar untuk keperluan ini. Kelima, kamu memiliki dana darurat. Selalu ada probabilitas kamu atau keluargamu mengalami musibah yang membutuhkan dana dalam jumlah cukup besar secara mendadak. Seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kamu perlu menyiapkan dana untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak akibat kondisi darurat. Besarnya dana darurat ini sebaiknya setara dengan total penghasilan kamu selama 3-6 bulan. Keenam, kamu melakukan perencanaan sebelum membeli sesuatu yang mahal. Orang yang cerdas dalam mengelola keuangan tidak akan membeli sesuatu secara impulsif, terutama untuk barang-barang yang harganya mahal seperti misalnya mobil, perabotan rumah tangga, atau rumah. Mereka akan melakukan perencanaan yang matang, mulai dari melakukan riset atas barang yang akan dibeli, mencari informasi mengenai skema pembayaran, serta berapa lama mereka harus mengumpulkan dana untuk membeli. Dengan perencanaan yang matang, kecil kemungkinan mereka akan salah membeli atau membuang uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketujuh, kamu bisa menabung. Banyak orang yang salah kaprah. Mereka berpikir setiap kali gajian mereka membelanjakannya untuk membayar tagihan dan membiayai kebutuhan mereka. Lalu sisanya mereka tabung. Kalau ini yang dilakukan, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah bisa menabung karena keinginan pasti selalu lebih besar dari kebutuhan.
Yang harusnya dilakukan adalah tentukan berapa dana yang ingin kamu tabung setiap bulan, dan setiap gajian sisihkan sebesar itu. Jangan pernah tergoda untuk membelanjakan dana tersebut. Dana yang tersisa setelah kamu menyisihkan gajimu untuk tabungan adalah dana yang bisa kamu belanjakan, dan tanamkan disiplin untuk menyisihkan setiap bulan. Bahkan kalau bisa, jumlah yang disisihkan di bulan berikutnya lebih besar dibandingkan di bulan sebelumnya. Kedelapan, kamu berinvestasi untuk memupuk kekayaanmu. Menabung adalah menyisihkan sejumlah uang untuk disimpan demi memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan mendadak. Namun menabung saja tidak cukup, karena bunga yang kita dapatkan dengan menabung di bank tidak berbanding lurus dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa, uang yang kita tabung di bank sebenarnya justru tergerus nilainya. Agar kekayaan kita tidak tergerus oleh inflasi, kita perlu melakukan investasi. Investasi adalah upaya baik dalam bentuk materi, tenaga, dan waktu yang dilakukan pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dengan investasi diharapkan dana atau kekayaan kita akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu melampaui nilai awalnya. Dalam kehidupan, berbagai peristiwa penting akan datang menghampiri seperti mulai kuliah, menikah, memiliki keluarga, hingga pensiun. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti berlibur, membeli mobil atau rumah baru. Selain itu, jika kamu bekerja, kamu tahu bahwa kenaikan gaji dan bonus akhir tahun tidak pasti jumlahnya. Bunga bank nilainya tergerus inflasi dan bunga pinjaman bank selalu tinggi. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, sulit untuk memenuhi setiap kebutuhan itu jika hanya mengandalkan tabungan dan gaji bulanan. Kali ini kita akan membahas tentang tips menabung dana darurat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi termasuk hal yang tidak diharapkan seperti kehilangan pekerjaan, mobil rusak, diri kita sakit atau kerabat sakit, atau kejadian lainnya. Semua itu akan mempengaruhi kondisi keuangan. Dalam hal kehilangan pekerjaan misalnya, kita tetap harus mengeluarkan uang untuk makan, transportasi, atau membayar tagihan sampai kita mendapatkan pekerjaan baru selanjutnya. Kita butuh simpanan selama situasi tersebut berlangsung, agar hal ini tidak mempengaruhi alokasi pengeluaran yang sudah tetap setiap bulannya. Simpanan berupa dana darurat ini bisa kamu siapkan dari sekarang, dan tentunya tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana caranya? Memulai menyimpan dana darurat. Sama seperti menabung, kamu bisa mulai menyisihkan uang setiap bulannya. Bedanya kamu memiliki tujuan yang pasti terhadap uang yang kamu tabung. Ada waktu yang jelas kapan uang ini akan kamu pakai. Sedangkan untuk dana darurat, kita belum tahu uang ini akan dipakai untuk apa, berapa jumlah yang dibutuhkan, dan kapan akan dibutuhkan. Walaupun demikian, tidak ada salahnya kapanpun kamu menerima uang tambahan, simpanlah untuk dana darurat ini. Disarankan apabila kamu single, menyimpan dana darurat sebanyak 3 kali gaji. Jika kamu berkeluarga, simpanlah sebanyak 6-12 kali gaji per bulanmu atau penghasilan per bulanmu. Sekarang kamu sudah tahu seberapa pentingnya menabung dana darurat untuk menolong ketika terjadi masalah keuangan. Lalu bagaimana cara untuk menabung dana darurat tersebut? Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, mulai secara perlahan. Mengumpulkan dana darurat bisa dimulai dengan nominal yang kecil, tapi rutin. Sebaiknya kamu terlebih dahulu menentukan nominal dana darurat yang ideal sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya dana darurat yang sesuai dengan pendapatan bulanan kamu sekarang dan sesuai dengan status perkawinan kamu. Berapapun gaji yang kamu terima, sebaiknya selalu sisihkan untuk menabung dana darurat. Manfaat menabung memang tidak bisa kamu rasakan sekarang ini. Persiapan dana darurat sifatnya adalah jangka panjang dan bukan sesuatu yang instan. Walaupun dimulai secara perlahan, kuncinya adalah konsisten sehingga membuat kamu termotivasi mengumpulkan lebih banyak lagi. Kedua, jangan menunda. Merasakan manfaat menabung dana darurat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ketika kamu sudah mengetahui berapa jumlah dana darurat yang seharusnya dikumpulkan, jangan pernah menunda untuk mengumpulkannya. Semakin kamu menunda untuk menabung dana darurat, semakin besar juga alokasi bulanan yang seharusnya disisihkan. Lebih cepat, mulai mengumpulkan dana darurat justru lebih baik, karena tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Mulailah dari sekarang dan rasakan manfaat menabung dana darurat di kemudian hari. Ketiga, tekan pengeluaran bulanan. Cara paling efektif untuk bisa menabung dana darurat adalah dengan menekan pengeluaran harian yang sifatnya tidak terlalu mendesak.
pada saat belanja kebutuhan sehari-hari, kamu bisa menggunakan merek alternatif untuk produk tertentu yang lebih murah dan memiliki fungsi yang sama. Misalnya untuk produk deterjen, kamu tidak perlu memilih merek dengan harga tinggi, karena pada akhirnya sama saja fungsinya, yaitu mencuci pakaian. Semakin kamu bisa menekan pengeluaran, maka semakin banyak pula sisa yang bisa digunakan untuk menabung dana darurat. Pada akhirnya, manfaat menabung tidak hanya untuk mengumpulkan uang saja, namun juga membentuk kebiasaan berbelanja secara bijak. Keempat, membuat rekening khusus. Dana darurat sebaiknya disimpan dalam rekening khusus agar tidak tercampur dengan kebutuhan lain. Tujuan pembukaan rekening baru ini juga agar kamu lebih teratur pembagiannya, sehingga manfaat menabung dana darurat tidak teralihkan untuk membiayai pengeluaran lainnya. Saat membuka rekening khusus dana darurat, perhatikan bahwa kamu harus memiliki akses yang cepat dan mudah agar tidak kesulitan menggunakan uang tersebut saat darurat. Pertimbangkan untuk menggunakan rekening tabungan khusus yang tidak memiliki biaya administrasi bulanan atau biaya-biaya yang memberatkan. Kamu menjadi lebih fokus pada manfaat menabung dibandingkan membayar potongan biaya administrasi. Itulah tips menabung dana darurat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.